Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberinya langkah untuk melangkah ke rumah Ibu Ahli Bait dalam rangka kegiatan rutin mingguan kita. Tak lupa pula salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah yang dirahmati Allah, Ibu Ahli Bait keluarga yang berbahagia. Baiklah ibu-ibu, tidak memperpanjang mukadimah, di sini kami hanya menyampaikan sedikit tentang manfaat sabar bagi kaum muslimin. Jadi manfaat sabar penting kita pahami bagi kita umat muslim. Sabar dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat memicu amalan termasuk kepada akhlak yang terpuji. Jadi kalau orang sabar itu termasuk akhlaknya yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya secara terminologis ialah menahan jiwa untuk tidak galau, menahan lisan atau menahan lidah dalam berbicara, dan juga serta menahan tangan untuk tidak memukul dan lain sebagainya. Jadi orang sabar itu ketika dia marah, dia tidak mau melepaskan kata-katanya seenaknya, dan juga dia tidak mau memukulkan tangannya seenaknya karena ada dilandasi dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk bersabar. Hal ini diterangkan dalam hadisnya yang artinya sabar itu ada terbagi 3. Yang pertama yaitu sabar menghadapi musibah. Jadi kalau kita menghadapi musibah itu perlu kesabaran, karena kalau tidak sabar mungkin itu tadi, kalau enggak tangan kita yang melampiaskan, kalau enggak lisan kita yang berbicara. Karena sabar itu artinya orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melakukan taat pada beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu sabar mengekang diri sendiri dari perbuatan maksiat. Jadi kalau orang sabar itu dia menahan. Kalau rasanya ingin dilakukan tapi karena ada dilandasi kesabaran, maka dia menahan diri. Jadi tidak bisa melakukan seenaknya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja manfaat yang terkandung dalam sifat sabar? Tentu ada manfaatnya bagi kita yang ada kesabaran. Yang pertama yaitu sabar dapat menghapuskan dosa. Jadi kalau kita orang sabar, Bu, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah karena kita dapat menahan amarah ataupun menahan sesuatu emosi. Jadi maka diampunilah dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran dapat melebur dosa-dosa. Jadi dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menggambarkan manfaat sifat sabar, yaitu tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan
sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan. Jadi kalau orang sabar itu dia walaupun susah, dia tetap sabar menghadapi, maka dia tidak merasakan sifat yang tidak ada kesabaran. Jadi kalau kita orang sabar, Bu, apapun musibah kita selalu menahan karena dilandasi dengan keimanan juga yang kuat. Jadi yang kedua yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sabar itu tetap dijaga oleh Allah. Karena orang sabar itu termasuk orang yang beriman, maka Allah selalu menjaganya. Jadi manfaat sabar ialah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Jadi orang sabar itu sama termasuk dengan orang yang ikhlas. Jadi dia apa adanya, dia sabar. Kurang pun dia merasa cukup, itu maka Allah akan memberikan penjagaan kepadanya. Jadi barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang penyabar, dan tidak seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesalahan selain kesabaran. Jadi kalau orang sudah diberi kesabaran seperti di hadapan Allah, itulah orang yang derajatnya yang paling tinggi. Yang ketiga manfaatnya yaitu mendatangkan kemenangan. Jadi walaupun kita kalah dalam permainan ibu-ibu, tapi di hadapan Allah kita tetap menang karena ada kesabaran tadi. Artinya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Jadi bila kesempitan pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi orang sabar itu jika dia berpikir ada kesulitan, maka Allah akan memberikan solusi kepadanya, maka ada saja jalan bagi orang-orang yang sabar tersebut. Yang keempat yaitu mendapat pahala yang lebih baik. Jadi orang sabar itu berpahala, Bu. Jadi kalau orang emosi aja bawaannya, itu jangankan pahala, mungkin dosa yang lebih banyak didapatkan karena lisannya sudah berbicara semaunya. Juga mungkin tangannya sudah berperilaku yang tidak, mungkin tidak harus terusik diusiknya karena saking emosinya. Jadi orang yang sabar itu akan diberi Allah yaitu pahala yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl yang artinya apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah memberi adalah akan kekal. Jadi yang ada di sisi kita ini akan lenyap. Apapun yang ada tidak akan dibawa juga. Kalau kita mati, apa yang kita bawa, Bu? Tetapi kalau yang daripada Allah itu ada semacam kita membawa amal dari Allah, ada ibadah kita, pahala dari Allah, itu akan kekal dibawa ke akhirat nantinya. Kalau di dunia ini ada yang pada kita ini akan hancur, Bu, tidak akan kita bawa karena dia tidak kekal. Termasuk kita sendiri tidak kekal di atas dunia ini. Maka setelah kita meninggal, yang kekal itu hanya dari Allah, yaitu ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Maka pahala itulah yang kekal untuk kita nantinya. Yang kelima, manfaat sabar itu yaitu kita dicintai dan Allah bersama kita. Jadi orang sabar itu memang benar, iblis itu jauh dari dia. Yang di dekat dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap dijaga oleh Allah, didekati oleh Allah, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana kisah Al-Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, artinya yaitu Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita jemaah uswatun hasanah bersifat sabar semuanya ibu-ibu, maka akan mendapatkanlah manfaat-manfaat yang 5 tadi. Yaitu yang pertama dapat menghapus dosa, yang kedua yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mendatangkan kemenangan, dan yang keempat mendapat pahala yang lebih baik, dan yang kelima yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ada sifat sabar, maka mendapatkanlah manfaat yang tersebut itu. Jadi mudah-mudahan kita yang majlis ini
termasuk hendaknya orang yang sabar, orang yang beriman, maka Allah akan selalu mencintai kita. Dan yang kita dapatkan di dalam majlis ini hendaknya menjadi bekal untuk kita, yaitu di akhir zaman nantinya. Amin ya robbal alamin. Jadi itu saja ibu-ibu penyampaian singkat dari kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar, maka kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.